Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Muhammad Isnu Purwadi, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang mind mapping landasan pendidikan yang mencangkup konsep dasar pendidikan di era modernisasi ataupun abad ke-21 ini. Yang pertama itu ada konsep dasar pendidikan. Merupakan proses ataupun dilakukan secara sadar ataupun terencana untuk mengembangkan potensi seorang siswa ataupun peserta didik, baik dari pengetahuan, sikap, ataupun keterampilan. Nah, tujuan utama pendidikan ini itu apa sih? Tujuan pendidikan utama itu untuk membentuk manusia yang berilmu, berkarakter, dan juga mampu berperan bersosial ataupun bermasyarakat kelak nanti. Nah, berarti pendidikan ini bukan hanya soal akademik aja, tapi juga pembentukan kepribadian. Dan yang kedua itu ada hakikat manusia. Hakikat manusia itu dipandang sebagai makhluk yang individu, makhluk sosial, dan makhluk berbudaya dan bertuhan. Karena itu pendidikan tuh harus mampu memanusiakan manusia ataupun saling menghargai dari potensi siswa tersebut, perbedaan, ataupun nilai-nilai manusia itu sendiri. Yang ketiga itu ada aliran-aliran pendidikan. Di aliran-aliran pendidikan tuh diantaranya tuh ada perennialisme dan esensialisme yang menekankan nilai dan juga inti dari mata pelajaran itu sendiri. Juga ada progresivisme, yaitu berfokus pada pengalaman dan kebutuhan siswa. Nah, aliran-aliran itu menjadi dasar dari penentukan pendekatan pembelajaran di sekolah nanti gitu. Dan yang keempat itu ada asas-asas pendidikan seperti asas kebebasan, asas individualitas, asas sosial dan kebudayaan dan juga religius. Nah, asas-asas ini tuh berfungsi sebagai pedoman ataupun agar penyeimbang dan juga tidak hanya berorientasi pada hasil tapi juga proses dan juga nilai. Nah, di yang kelima itu ada sistem pendidikan nasional. Nah, sistem pendidikan nasional ini berfokus pada peserta didik agar menjadi manusia yang bertanggung jawab, berpendidikan, dan juga lebih bermoral. Nah, dilaksanakan melalui jalur formal, non formal, dan juga informal. Dari jenjang yang paling dasar yaitu pendidikan dasar dan yang paling tinggi itu pendidikan tertinggi. Nah, di yang keenam itu ada lingkungan pendidikan. Di Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa pendidikan berlangsung di 3 lingkungan yaitu keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Nah, keluarga tuh menjadi pendidikan yang paling pertama dan utama. Di sekolah berperan sebagai lembaga pendidikan formal dan masyarakat menjadi ruang untuk bersosial ataupun bermasyarakat kelak nanti. Nah, yang ketujuh itu ada permasalahan pendidikan atau isu-isu pendidikan yang ada di Indonesia itu antara lain kesenjangan kualitas, perubahan kurikulum yang sering berubah, terus kurangnya pendidikan berkarakter, dan belum meratanya fasilitas ataupun kompetensi seorang guru. Nah, masalah-masalah ini tuh harus lebih dianalisis ataupun lebih dilihat lagi ya, dan juga agar solusi lebih cepat ditemukan lah. Nah, yang ke-8 ataupun yang terakhir, tantangan pendidikan abad ke-21 dan revolusi industri 4.0. Di tantangan pendidikan di abad modern ini ataupun abad ke-21 ini, pendidik tuh harus lebih lebih adaptasi lah dan juga berkembang dengan teknologi seperti digitalisasi, e-learning, dan juga kecerdasan buatan ataupun AI. Nah, selain itu tuh peserta didik tuh harus dibekali keterampilan seperti 4C, yaitu critical thinking, creativity, komunikasi, dan juga kolaborasi, serta literasi digital dan juga karakter. Nah, sebagai penutup, landasan pendidikan tuh penting sebagai dasar ataupun membangun sistem
pendidikan yang relevan memanusiakan manusia ataupun mampu menjawab semua tantangan di zaman modern ataupun era modernisasi ini. Nah, sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.